Balotelli langsung cetak 2 gol. Yes. Wah, gokil nih. Jadi calon ini juga nih pesaing top scorer kali ya. Ya semoga tapi agak tidak jauh macet sih. ya. Ya, tidak Karena macet gini, ini penyakitnya PSM nih. Di awal musim lalu Nermin Herjeta ngegolin terus tuh 4 pekan. Iya, habis itu mandek nih nggak ngegolin. Nah itu persoalannya. Itu jadi persoalan PSM di bomber-bomber mereka gitu. Bener. Jadi belajar dari Nermin nih. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan Resto. Kita bukan berada di pagi-pagi ambiar, teman-teman. Kita ada di Discord kali ini dengan nuansa ektis. Coba mainin dulu Om Keyboard. Ini kayak ini ya, alumni SMP segera berfoto bersama. Oke, sekarang kita tetap akan membahas soal Liga 1 pastinya. Yes. Di sini kalau di episode sebelumnya kita bahas soal review dan preview. Kalau sekarang kita membahas dari bursa transfer yang sudah terjadi. Lebih ke individu. Yes. Karena kan bursa transfer kemarin di Liga 1 sudah ditutup. Sudah Pada tanggal 15 Januari ya. 15 Januari. Banyak pemain baru yang hadir, ada yang memberikan dampak langsung, ada yang masih belum. Betul. Belum terlalu memberikan dampak. Ada yang cetak gol bunuh diri lalu cetak gol juga. Nah, ada itu juga, dia. gitu. Nah, kita akan bahas salah satunya adalah soal pemain debutan di Liga 1 yang langsung cetak gol di 2 pekan di pekan awal putaran. Jadi gini, ini sedikit ngasih informasi juga, informasi penting untuk soal bahasa Indonesia ya. Jadi debut itu pertama. Jadi betul. Jadi tidak perlu Rais mencetak debut pertama. Debut itu udah pasti pertama. Debut udah pasti pertama. Itu rancu gitu. Jadi debut ini pemain ini benar-benar baru main di Liga 1, baru berkarir di Liga 1. Jadi itu yang harus ini digarisbawahi dan itu menarik sekali untuk dibahas. Ya, Salah satunya mungkin dari bahas dari Jasinis. Ini dia ada Balotelli. Gila, langsung ngegolin. 2 gol kemenangan ke gawang Persis Solo. Betul. Terus satu lagi BSBS, penyelamatan. Iya, dan golnya bagus banget, Is. Iya, yang satu dari set piece. Ya, yang satu umpan jauh gitu, terus dia ngambil gitu. Oh iya benar, dia lolos ya 3 back ya, benar. Itulah jauh Balotelli, gokil. Kenapa dia disebut Balotelli? Karena dia mirip sama Balotelli. Kalau namanya sih siapa ya? João Pereira itu dia. Jadi Balotelli langsung cetak 2 gol. Yes. Wah, gokil nih. Jadi calon ini juga nih pesaing top scorer kali ya. Ya semoga tapi agak tidak jauh macet sih. ya. Tidak Karena macet gini, ini penyakitnya PSM nih. Di awal musim lalu Nermin Herjeta ngegolin terus tuh 4 pekan. Habis itu mandek nih nggak ngegolin. Nah itu persoalannya. Itu jadi persoalan PSM di bomber-bomber mereka gitu. Benar. Jadi belajar dari Nermin nih. Iya, tapi ini lebih punya power, lebih punya strength. Ya sih. Kalau Nermin kan pure nomor 9 ya. Stylish gitu kan ya. Iya, agak stylish ya. Jangkung gitu. Gampang di ini. Kalau ini sih Balotelli ini agak kokoh. Kuat ya, agak kuat. Gitu. Oke, kita tunggu aja nih Balotelli akan sejauh mana. Dan yang paling menarik lagi juga dari PSBS Biak, Ariel. Bukan Ariel Noah, tapi Ariel Nahuelpan. Betul. Tadinya gue lihat nama Ariel Nahuelpan agak-agak nama-nama marga mana gitu. Ariel Nahuelpan gitu. Ternyata Amerika Latin. Iya, dia Argentina. Argentina kan ya. Jadi ada nama belakangnya. Jadi ada 4 nama sih. Nahuelpan itu nama ke-3 dan Ariel nama pertama. Gitu. Iya, betul. Jadi dia langsung cetak 1 gol di laga debutnya dia. Ini jadi dia pekan 18 gak dimainin, pekan 19 itu main 84 menit sebagai starter, lalu cetak 1 gol. Sebenarnya kalau gol bertahan ini jadi gol kemenangan bagi PSBS, tapi akhirnya ya si Balotelli tadi jadi menggagalkan rekor kemenangan tren kemenangan atau kesempatan menang dari PSBS sendiri. Iya benar. Dan 2 pertandingan terakhir nih PSBS kecolongan menit akhir. Betul. Kecolongan menit akhir. Ini jadi harusnya menang malah jadi seri cuma 1 poin. Sebenarnya PSM waktu lawan PSBS juga emang ngegolin dulu tapi digagalkan oleh VAR kan. Dianggap tidak gol oleh VAR gitu. Tapi memang menarik dari pertandingan ini yang satu Balotelli dengan on fire-nya, yang satu dengan Ariel ini. Ini Ariel ini jadi ini deh, jadi apa ya? Jadi bisa jadi harapan baru bagi PSBS gitu. Selain Alexandro Dos Santos ya yang masih bertahan ya. Alek belum seperti musim lalu, memang kastanya berbeda ya. Iya, Liga 2 mah dia kenceng amat tuh. Iya, golin dibantu terus. Sama Beto lagi kan. Beto makanya. Sekarang Beto nggak kelihatan nih. Beto udah jadi. Ya, dia sebenarnya sih Beto sih kalau gua sih lebih kepada bijak aja ya dia. Dia udah di Liga 1 sekarang ya lebih kepada ngasih sharing ilmu, sharing pengalaman ya kan, beri motivasi ke pemain muda. Kalaupun ada nanti
dia butuh menit bermain lagi, mungkin ke Liga 2 masih kuat sih. Liga 2 mah. Iya, kalau Fabiano sih gue salut. Fabiano masih konsisten ya di lini belakang ya. Bertram ini jauh lebih konsisten dibandingkan beberapa pemain senior lain, bahkan posisinya belakang. Tapi kalau kita lihat track record pemain belakang, Haji Ismet, Maman Abdul Rahman jauh lebih kuat. Dan lu tahu sekarang si Aris Budi Sulistyo main lagi. Hah? Aris Budi Sulistyo yang Persik. Yang Persik sekarang Arema, Kopa. Sekarang kan anggota Dewan tuh di Pandi Pasuruan. Sekarang pegang PSHW Liga 4 di Ponorogo. Dia masih main. Jadi jadi pelatih juga. Pelatih sekaligus pemain. Nah, itu yang turun gunung. Waloyo, beknya Waloyo, betul. Main di Persitema nih. Liga 4 Jawa Tengah. Terus di Liga 3 itu ada satu pemain senior yang balik lagi. Siswanto. Bukan. Yang orang Malang. Lupa gue namanya. Siapa? Ada satu lagi. Suroso main lagi. Hah? Suroso main lagi. Main di mana dia? Di NZR Sumbersari. Oh iya ya, dia. Oh iya, benar salah satu. Iya benar. Suroso. Benar Suroso ya. Jadi umurnya Suroso itu 43, kalau nggak 44 si Waloyo 41, Aris Budi 50. Ya, nggak kalah juga sama Herman Jumafo. Ya nggak, ya betul. Kamu kalah sama Kazumi Ura sih. Oh iya, tapi iya tuh si siapa namanya? Aris Budi. Iya. Oh dia nggak cukup jadi anggota dewan ya? Mungkin dia pengen bergerak, pengen lebih sehat gitu kali Mas Aris. Jadi head coach, makanya gue kaget sama pelatih. Udah jauh loh itu dia. Iya, jadi dia pelatih sambil main. Cuma ketika timnya main, dia main nggak pernah kalah timnya, nggak pernah kebobolan. Wah, ini ada dampak yang oke nih berarti. Dia pemain Piala Asia 2000 kalau nggak salah. Iya. Aris Budi lama banget itu. Aris Budi Sulistyo. Jangkung, kurus. Iya, kurus ya, benar. Aris Budi. Aris Budi Prasetyo, ada Aris Budi Sulistyo. Iya, benar. Gitu. Itu dah. Terima kasih infonya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi karena ada juga pemain baru dari Semen Padang. Langsung memberikan dampak. Filipe Cabi. Iya. Mungkin pipinya lucu kali. Dia di lini tengah ya kan? Di lini tengah kan? Di tengah dia. Dia ngegolin di Pekan 18. Pekan 18 terus ada temannya itu Bruno Gomez. Iya, Bruno Gomez juga. Iya, benar. Ini menurut saya Pak Andre Rosiade lagi senang nih ya. Oh iya. Oh yang senang Andre Rosiade ini ya? Iya, ini kan terbukti ya? Iya, jadi ini menurut saya ini pembelian yang cukup berani dan ada mereka juga membeli kiper baru. Arthur Augusto. Iya, ini juga. Karena memang di putaran pertama ada 2 kiper ya, Teguh Hamiduddin dan juga satu Diki Indrayana. Tapi dua-duanya itu memang kurang maksimal dan memang butuh kiper yang lebih mungkin lebih berpengalaman dan dia membeli kiper asing gitu. Kata lu Semen Padang dengan bongkar besar-besaran ini kan mereka yang paling boros ya? Iya. Di putaran kedua ini untuk beli belanja pemain. Menurut lo mereka bisa selamat nggak dari degradasi? Kalau melihat kemarin sempat agak naik sih, lepas dari zona naik satu tingkat. Ya kalau dengan istilahnya skema pilihan dari si Eduardo Almeida mungkin bisa ya karena ini kan tim ini tidak dibentuk oleh Eduardo Almeida dan kita tahu Eduardo Almeida itu punya beberapa pemain loyal gitu dan ini menurut saya ini yang coba dimaksimalkan termasuk masuknya Ir Kamila, Iksan Pratama ini juga bisa menambah deretan pemain lokal yang berpengalaman gitu karena sebelumnya kan banyak pemain lokal tapi mungkin belum berpengalaman atau levelnya masih di Liga 2 terus gitu. Tapi yang satu menarik adalah yang dipanggil Coach Indra, Gala Pagamo. Ini salah satu pemain muda yang cukup produktif dan cukup baik ya secara performa dan semoga dia konsisten aja dengan permainan dia. Iya, makanya emang sih Gala Pagamo ini salah satu fenomena baru di Liga 1 musim ini kalau gue bilang pemain muda ya. Karena gue kira tadinya tuh Gala Pagamo tuh pemain asing tadinya. Betul. Tapi emang ciri khas orang-orang sana ya. Namanya memang agak-agak Inggris. Ini semoga tidak mengikuti jejak Genta Alpari. Genta Alparido ya. Karema kan. Nah ini juga Genta itu pemain muda, tapi tidak lama. Masa edarnya tidak lama sempat ke Sriwijaya dan sekarang kemana saya nggak tahu Genta. Ya pokoknya intinya si Gala Pagamo ini mudah-mudahan bisa terus meningkat performanya. Betul. Apalagi sekarang dipanggil sama Timnas U20. Salah satu pemain muda yang cukup banyak menit bermainnya di Timnas U20 sekarang. Dan cukup sering cetak gol. Iya, dia sayap ya dia. Sayap dan cukup produktif. Berani gitu loh mainnya gitu. Ya, nah ini agak lumayan menarik nih menunggu aksi dia nanti di Timnas U20. Oh, nih nanti ya. Apa namanya yang mini turnamen. Iya. Mandiri Cup. Betul di Sidoarjo nanti kita lihat aja aksinya bakal seperti apa si Gala Pagamo. Tapi ngomong-ngomong Timnas U20 ya, gue geser dikit ya. Sorry nih. Matthew Baker
Lucu juga ya Australia. Oke, ya. Lucu juga Australia. Iya. Jadi ini politis ya kan, si Matthew Baker juga ngomong kan di Instastory-nya itu karena keputusan politis nih, akhirnya dia harus merelakan untuk tidak main di timnas U20. Dan Coach Indra juga dengan bijak gitu kan membiarkan dia di timnas U17. Karena biar matang di pohonnya kalau kata Coach Indra. Emang kan dia kan masih di U17 kan masih dapat. Jadi disuruh milih sama klubnya, lu mau milih U17 U20 karena kita segrup sama Australia di U20. Emang wah kacau deh Australia, kacau juga soalnya kemarin kan di U17 seri loh kita ya. Iya. U17 seri, terus di U20 ini takut ternyata Australia sama kita. Ya ternyata kita sudah mulai diperhitungkan. Iya benar. Ini tapi menurut saya sih ya ada alasan dengan dia baru 15 tahun kok bla alasannya kan alasan teknisnya kan itu betul. Gitu. Tapi kan bukan tidak mungkin kayak model si siapa ya Amin Lamal kan langsung senior. Atau jangan-jangan udah di 17 nanti 20 balik ke Australia lah gitu jangan. Tapi kan Australia juga sakit hati pasti karena Matthew Baker milihnya Indonesia daripada Australia kemarin kan sempat berebut tuh. Dipanggil kan Matthew Baker tapi akhirnya dia tetap setia untuk milih Indonesia gitu. Masalahnya Australia netizennya nggak follow ini sih Matthew Baker banyak di follow Indonesia. Betul, gitu. Kurang tapi nggak kayak gitulah, gue yakin Matthew Baker emang karena nasionalismenya dia. Dan dia memang sudah merasa lebih nyaman sih, dia kan ngomong. Dan dia nyaman di banget sama teman-temannya. U17 dia juga memang andalan nih. Memang salah satu kekuatan penting dari U17 itu Matthew Baker. Jadi betul. menurut saya sih ya pilihan di U20 lebih banyak lah. Pilihan di U17 semoga dia maksimal dan nanti step by step mereka langsung ke tahap yang selanjutnya termasuk ke tim senior. Iya, gitu. Oke, itu kita doakan yang terbaik untuk Matthew Baker bersama karirnya. Tadi kita lanjut lagi, Jaime Moreno. Salah satu katanya striker 8M. Kalau ditransfer, memang sekitar kisaran 500.000 euro kalau gue nggak salah harga pasarnya dia gitu. Ya sekitar 8, sekian lah, 8, sekian M. Dia ini dibeli pemain berpaspor Nicaragua pertama di Liga Indonesia. Jadi, karena belum ada, ini gue juga juga nih pemain ini timnas ini timnas levelnya. Sebenarnya dia lahir di Venezuela. Ya, betul. Lahir di Venezuela, punya paspor Italia juga, tapi dia memang memilih menjadi warga negara Nicaragua. Jadi dia U20-nya itu masih Venezuela, tapi ketika senior di Nicaragua. Nicaragua ini anggota CONCACAF ya. CONCACAF sebenarnya mulai ada, sebenarnya juga kayak si teman satu timnya si Bruno siapa? Semen Padang yang Stewart. Cornelius Stewart itu juga pemain baru, apa negaranya? Pokoknya kayak Saint Kitts and Nevis lah, pokoknya kayak gitu lah. Ya, pokoknya negara itu lah, panjang negaranya. Ya. Itu juga pemain pertama di Indonesia gitu. Jadi memang makin menarik ya pemain-pemain yang masuk ke sini dan mereka pilihan utama di timnas negaranya gitu. Jadi ini menurut saya juga akan meningkatkan mutu permainan dari kompetisi Liga 1. Iya, kayak waktu itu kayak Bagang datang kan. Tapi emang benar-benar gokil. Tapi yang dicoret akhirnya sih ini strikernya itu Sudan Selatan, Tito Okello. Tito Okello ya. Memang nggak terlalu ini lah. Dan di timnas juga jarang dipakai. Makanya Ajak Riak sekarang. Iya, Ajak Riak benar. Ya walaupun udah nggak di sini ya. Udah di sini. Ya, oke, kita tunggu Jaime Moreno akan setajam apa dan bakal membawa Barito Putra seperti apa karena kemarin Barito Putra akhirnya menang lagi di kandang Madura United kan. Betul. Dengan skor 4-2 ya kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya skornya banyak lah itu ya. Iya. Dan ini menjadi bukti bahwa Barito sudah mulai perlahan bangkit. Betul. Dengan materi pemain baru yang mereka datang. Iya. Semoga. Tapi memang begitu Barito dari musim ke musim agak-agak tertekan, tahu-tahu lolos degradasi. Betul. Ya di sekitaran situ-situ aja lah. Ya. Dan doa saya sih semoga mereka cepat balik ke Demang Leman. Padahal di awal musim kan lumayan Barito. Sempat posisi pertama. Iya. Jadi konsistensi itu yang tidak dimiliki mereka sebenarnya. Seketika mereka kalah terus mengalami. Tapi memang faktor tidak ada penonton juga berpengaruh. Iya sih, memang harus segera kembali ke Banjarmasin. Iya, ke Martapura mereka. Iya, ke Martapura ya. Oke, itu tadi dan ada 2 pemain asing yang comeback ke Liga 1. Bukan ini nomor 2, 4 pemain asing. Itu kedua kan. Ada 4 pemain asing benar-benar. Ada 4 pemain asing. Ada 4 pemain asing yang comeback ke Liga 1 terus langsung cetak gol. Ya. Kita bahas dulu Eber Besa nih. Emang langsung bahas dampak ya Eber Besa ke Persita ya. Walaupun lawan Persija tidak berkutik ya. Iya, betul. Di pekan 18 nih. Ya, tapi yang pasti ketika lawan pertandingan pertama dengan Persita, dia langsung cetak gol. Ini membuktikan bahwa Eber Besa Bali lu salah ngelepas gua. Gitu mungkin ya seperti itu. Terus yang menarik lagi 2 pemain dari Liga 2 dari Bayangkara FC langsung memberikan dampak yang sangat luar biasa. Yang satu ke Barito Putra, Mati Meyer. Itu langsung nyetak gol di 2 pertandingan ya. Luar biasa padahal dia pemain gelandang. Tapi memang dia selalu jadi gelandang serang. Iya, betul. Posisinya di situ. Terus kemudian ada Junior Brandao. Ya. Ini pemain dari Bayangkara FC tapi ke Malut United.
Ya musim lalu ke Bayangkara, terus keluar dari Indonesia, sekarang di putaran kedua ke Malut dan langsung membuktikan dia pemain yang bisa diandalkan Malut. Iya, dan mengalahkan Persebaya lagi. Yo, itu dia Junior Bernardo. Satu lagi juga Renan Alves. Yes. Back. 18 cetak bunuh diri, 9 menit pekan 19 cetak gol. Iya. Membayar kesalahan sepertinya. Yoi, tapi ya bisa dibilang harusnya sih karena yang jadi salah satu masalah Barito Putra adalah pertahanan. Betul. Kebobolannya banyak banget. Ya. Makanya datang Renan Alves, terus apa Nascimento, ya, Anderson Nascimento. Dua-duanya dari Liga 2 ya? Iya, ini ya karena kalau gue pikir kenapa mereka ngambil simpel dari Liga 2, lebih mudah, secara nggak ribet ITC-nya dan sudah tahu kualitasnya. Termasuk si itu Matteo Silva dari PSKC kan pindah. Iya, betul. Makassar ya? Iya. PSK ke Makassar, terus terakhir ini ada yang protes di kita yang kemarin. Kenjunamu pindah ke Borneo, terus Jefferson pindah ke... Ya kita waktu syuting itu berita itu belum ada. Gitu. Jadi kalau kurang riset segala macam, kita bukan Tuhan yang keluarnya di malam syutingnya sore. Gitu. Oke, terus kita langsung. Terima kasih. Iya, sudah ditonton. Terus ada Gustavo Almeida yang masih jadi top skor sementara dengan 11 gol, tapi pekan 18 dan 19 dia buntu nih. Bahkan bukan pekan itu, jadi 4 pekan terakhir dia buntu. Terakhir dia mencetak gol hat-trick 21 Desember. Lawan Sleman. Iya betul. Setelah itu mandul. 4 pertandingan terakhir itu pekan 16 ya. Berarti pekan 17, 18, 19 dia nggak cetak gol. Iya benar. Jadi itu ditabung dulu kayaknya, ngasih ke Simic dulu. Oke, bisa kan jadi. udah habis cetak 3 gol nggak enak sama Simic. Iya. Kemarin kan Simic tuh ya cetak gol kan, dikasih ruang kan. Itu siklus si Gustavo itu. Lama putar pertama awal-awal cetak gol terus sih. Mandek terus cetak gol lagi. Banyak gitu. Kayak gitu tuh. Nah, yang menarik lagi Dalberto sama Lulinha. Ya, yang satu masih di Madura United, yang satunya udah di Arema. Betul. Ini sekarang dengan 10 gol ya apa namanya ya, Lulinha sih yang menarik, sekarang jadi mesin golnya Madura United ya. Terus Dalberto tetap menjadi andalan di timnya dia, ya bukti bahwa memang ini striker berkelas sih. Tapi keduanya sebenarnya bukan striker murni. Kedua-duanya ini lebih sayap, lebih bisa kadang-kadang dimainkan di belakang striker gitu. Tapi memang mereka naluri golnya bagus, terutama Lulinha ya. Lulinha ini nalurinya makin terasa lagi gitu. Tapi memang keduanya ini bisa mengintip, dan di pekan pertama putaran kedua memang mandul, tapi di pekan 19 langsung cetak gol, sama-sama cetak gol gitu. Si Dalberto sama si Lulinha ini. Tadi kita ke pemain asing, sekarang pemain lokalnya juga nggak kalah tajam. Egy sama Septian, dua pemain dari Dewa United. Dua pemain lokal ya. Egy sekarang udah 9 gol, Septian Bagaskara 7 gol, padahal Septian juga super sub ya kebanyakannya. Dan ini bukti bahwa sebenarnya pilihan Dewa United itu sangat banyak buat ini. Banyak, betul. Kedalaman timnya sangat kuat gitu. Tapi kalau lihat di 2 pertandingan pekan pertama dan kedua putaran kedua ini, Egy memang belum cetak gol. Tapi dia memberi 1 assist. Betul. Sedangkan Septian dia menjadi 1 assist dan 1 gol. Ini artinya persaingan makin ketat. Ada Kakak Riki di situ yang kasih assist terakhir di Persib. Jadi ketat di situ. Masih ada Mesidoro. Masih ada siapa? Tasem Marukawa. Masih ada Jaja. Jadi pilihannya banyak banget. Sebenarnya itu. Asep Berlian nggak bisa main-main habis ini. Iya kan? Bener. Jadi Asep Berlian, Rangga Muslim. Iya, nggak main-main ya. Iya, tapi menariknya adalah persaingan itu bukan asing ke asing, tapi asing dan lokal. Dan Septian ini ketika diberi kesempatan, ini hidup lagi kayak dia memperkuat Persib sekitar 3 atau 4 musim yang lalu ya, waktu Persib masih di kasta bawah gitu ya. Dia seperti itu. Jadi ini Septian ini menurut saya ini salah satu striker yang mungkin bisa coba dimaksimalkan, dan usianya paling baru 23 dia ya. Iya. Makanya ya kita berharap ya ini terus berkembang ya. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu opsi dan nantinya di Timnas Indonesia. Yes. Yang paling menarik lagi adalah penampilan fenomenal dari Raihan Hanan. Pemain muda Persija, super sub kadang dijadiin, kadang menjadi starter juga, tapi memang salah satu pemain muda yang juga lumayan fenomenal selain tadi si Galapagamo. Sekarang Raihan Hanan, Donitri Pamungkas itu udah mulai mencuat banget lah di Liga 1. Di antara itu semua memang Raihan Hanan paling tua ya, 21 tahun gitu. Betul. Tapi dari 12 pertandingan yang dimainkan hanya 2 kali starter. Tadi dia cetak 3 gol. Ini menurut saya hal yang menarik, dan saya ketika melihat Persija main dan memainkan si Raihan Hanan dan mencetak gol seperti pertandingan lawan Persita, saya selalu ingat, tahu nggak Is? Yang sering kita wawancara zaman dulu, Bang Zen.
Oh iya. Kalau kakeknya masih ada, gimana rasanya kakeknya ya? Iya benar ya. Bang Sen itu manajer timnas, iya, benar, BTN benar. gitu. Iya, benar. Bang Sen itu dulu bosnya Persija Tim. Persija Tim, Nah, betul. jadi, itu kalau teman-teman tahu lapangan Bea Cukai itu penguasanya itu Bang Jen. Ya, Bang Sen itu. Bang Jadi Jen. kalau Bang Sen itu masih ada nih sekarang, gimana Lo rasanya? kasih tahu dulu dong, Dek. Rehan Hanan ini anaknya siapa? Dan ini anaknya Hari Salisbury, tapi ibunya anaknya Bang Zen. Iya, Bang Zen betul. Ini. Jadi darah si Pablonya kental sekali. Darah si Pablonya gitu. kental banget. Adiknya di Persija U20, Keanu Atalah. Oh iya masih ada ya. Ada adiknya si dan Keanu juga cukup produktif. Nah, menariknya adalah Rehan ini beberapa kali ketika di sama Sintayong dimainin bukan di posisi yang gelandang serang ya, gelandang bertahan. Oh iya benar. Dia coba di gelandang bertahan. Tapi pas kemarin AFF ya? Iya, jadi salah satu pemain AFF ini Michael Tata, ini salah satu pemain yang cukup apik ya bermain di Piala AFF kemarin, walaupun memang dengan tekanan yang besar ya gitu. Tapi Rehan Hanan ini salah satu menurut saya ini young tiger atau apa ya? Ini potensi besarnya Persija. Persija ya, salah satu yang dari akademi terus ditumbuhkan. Rehan Hanan. Ya salah satu produk Persija yang mungkin nanti kalaupun nanti ada proses transfer, tapi kayaknya harus dijaga sih. Pemain kayak ini gini sih ya. kontraknya panjang sih. Harusnya 3 panjang tahun ya. kalau nggak salah. Iya harusnya panjang ya. Terus di kayak Ferrari, ya Rehan Hanan tuh ya kan. Iya, Donitri, Ilham Rio Fahmi ini yang menjadi masa depan Persija sih kalau gue bilang ya. Kalau misalnya dilepas ke klub lain akan sangat disayangkan menurut gue. Tapi ya nanti karir pemain kan pasti akan berkembang ya. Kalau ke luar negeri nggak apa-apa dah. Itu pemain sendiri yang membutuhkan itu. Walaupun Persija juga sempat meminjamkan Alfianto Niko. Iya, Alfianto Niko juga langsung naik juga kan. Naik juga gitu. Itu sih. Mudah-mudahan nanti proses seperti yang dilakukan Persija, Persib juga beberapa pemain mudanya kan sudah mulai terus yang dinaikin nama dia Zulkifli. Yang Lukman Syah yang striker ya. Itu proses juga dari Bojan Hodak melihat ada potensi yang besar dari akademi Persib. Jadi hal-hal seperti ini juga yang kita berharap terus dilakukan sama klub-klub. Bali United juga, PSM juga. PSM juga banyak banget pemain dari akademinya terlepas dari budget yang berkurang tapi secara kompetitif. Iya betul. Secara kompetisi mereka sangat kompetitif banget gitu loh, di Liga 1 bisa bersaing ya. Betul. Jadi kita lihat Victor Detan aja kayak apa. Sekarang punya bagus banget Victor Detan, terus ada Ricky Pratama, ada banyak lah kalau di PSM sebenarnya hampir pemain muda semua gitu. Ya kita tunggu aja nanti muncul lagi terus para pemain baru yang akhirnya membuat pusing pelatih timnas karena begitu banyak opsi. Terutama nanti untuk U23. Dan katanya sih Coach Indra Safri akan bicara dengan Patrick Kluivert, nanti setelah ini akan bicara dan akan mengumpulkan pelatih Liga 1, bahkan pelatih Liga 2 pun akan dilibatkan karena Coach Indra juga mengatakan bahwa pabrik dari pemain Indonesia itu di kompetisi. Dan Patrick Kluivert harus tahu itu semua, timnya termasuk nggak Patrick Kluivert ya, maksudnya satu staf pelatihan timnas itu akan dibawa oleh Coach Indra untuk bicara lebih luas lagi, scouting bareng mungkin seperti itu. Iya, kita berharap ya nanti kan si Patrick Kluivert itu rencananya bakal nonton perdana Liga 1 tuh pertandingan Persija lawan Dewa kalau nggak salah. Oh gitu? Iya. Oh di Februari ya? Oh di Indomie Arena? Iya di Pakansari atau di Indomie? Kemungkinan besar Februari sudah bisa dipakai. Pokoknya Februari itu yang pertama kalau nggak salah itu deh akan nonton. Wah kita akan nonton itu salah satu partai yang akan dilihat pertama di Liga 1 sama Patrick Kluivert langsung. Yes, jadi kita doakan nanti para pemain yang ada di kompetisi lokal bisa terus berkembang dan nantinya bisa dipilih atau bersaing nanti di timnas Indonesia ya. Karena itu yang diharapin, tidak hanya pemain dari yang berkarir di luar negeri, tapi yang dalam negerinya juga bisa menopang. Jadi timnas kita kuat, banyak pilihan. Apalagi di bulan Februari kabarnya direktur teknik sudah ada. Iya, sudah diumumkan sama Pak Erik kemarin. Direktur teknik ada. Ya paling enggak katanya asisten pelatih dulu di awal, akhir Februari baru direktur teknik akan diumumkan. Sepak bola makin menjadi satu, makin mengerucut dalam artinya mengerucut baik ya. Jadi ada sistemnya itu tersalurkan bersinergi lah gitu semua. Gitu. Oke, kita juga pengen ingetin jangan lupa juga lo saksikin juga serunya Liga 1 di Video dan Indosiar. Itu dia. Jadi jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Skor Indonesia. Kita udah selesai nih ya. Musik dulu dong. Asik. Tonton Liga 1 di Indosiar dan Video. Dan jangan lupa terus follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Dan jangan lupa terus subscribe YouTube Skor Indonesia. Kita juga masih ada di mana, Es?
Kalau butuh kasanah sepak bola yang lebih dan teman-teman butuh sesuatu ilmu pengetahuan yang lebih baik lagi, ada di skor.id. Lalu ada skor spesial, itu spesial banget buat kalian. Oke, dengan demikian gue Resatnan. SRS tuh. Sampai jumpa lagi, musik silakan.